وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali akan melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita dari kitab-kitab yang selama ini kita pelajari. Dan sekarang kita masih melanjutkan kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Dr. Umar. Untuk kali ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita masih mempelajari tentang ahamiyatu tauhid, tentang urgensinya, pentingnya tauhid. Jadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim harus memiliki iktikad, harus memiliki keyakinan bahwa tauhid ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim. Tidak boleh kita meremehkan, tidak boleh kita menganggap enteng yaitu masalah tauhid, karena selamat atau tidaknya seseorang nanti kelak di hari kiamat, bahagia atau sengsaranya nanti seseorang ya kelak nanti pada hari akhir, tergantung kepada akidah tauhidnya. Karena sebagaimana sudah kita pahami bahwa orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka adalah para penghuni neraka jahanam. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah, apakah menyembah dewa, apakah mereka itu menyembah berhala-berhala, patung-patung dan selain daripada selain Allah, maka mereka itu di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu ketetapan Allah yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Itu etikat kita. Tetapi bagi kita juga harus kita pahami bahwa sebaik-baik makhluk yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga, yang kelak akan ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dalam kondisi kekal selama-lamanya di dalam surga, itu adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menegakkan yaitu kalimat tauhid, orang-orang yang memperjuangkan akidah tauhid sampai akhir yaitu kehidupannya. Nah, sekarang kita akan pelajari urgensi tauhid ini pada penjelasan yang ke-6 yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau mengatakan, sadisan yang ke-6, at-tauhid wazifatul muslim fil hayati fayabda'u hayatahu bitauhid wa yuwaddi'uha bitauhid
wa wazifatuhu fil hayati iqamatu tauhid wa da'wah ila tauhid li'anna tauhid yuwahhidul mu'minin wa yajma'uhum ala kalimati tauhid fanas'alullaha ay yaj'ala kalimata tauhid akhira kalamina minad dunya wa yajma' al muslimina ala kalimati tauhid. Jadi tauhid itu adalah merupakan wazifatu, merupakan tugas, ya, merupakan suatu tugas yang diemban oleh seorang muslim fil hayat, dalam kehidupan ini. Dia mulai kehidupannya itu dengan tauhid, dan kemudian dia meninggalkan dunia ini atau dia berpamitan dengan dunia ini, yaitu dengan tauhid. Dan tugas seorang muslim juga dalam kehidupan ini adalah menegakkan kalimat tauhid, dan dia menyeru, berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Karena tauhid inilah yang mempersatukan orang-orang mukmin dan akan menghimpun mereka, akan mengumpulkan mereka di atas kalimat tauhid. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kalimat tauhid ini menjadi akhir ucapan kita di dunia ini. Dan semoga Allah juga menghimpun, mengumpulkan kaum muslimin di atas kalimat tauhid. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita berdasarkan penjelasan ini bahwa tauhid itu adalah merupakan tugas yang diemban oleh seorang muslim, ya. Jadi kita wajib pergi kemanapun, dimanapun, bersama siapapun, kita harus membawa, yaitu misi tugas kita, yaitu menjadi orang yang bertauhid. Tidak boleh kita meninggalkan kalimat tauhid, tidak boleh kita melepaskan diri kita, yaitu dari kalimat tauhid. Dan ini sebagaimana firman Allah yang sering dibacakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. Allah pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, illa melainkan li agar atau supaya ya'budu mereka beribadah ni kepadaku. Nah, salah satu di antara penafsiran yaitu dari kata-kata liya'budu, mereka beribadah ni kepadaku. Nah, sebagaimana di dalam banyak penafsiran. Salah satu penafsiran yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, makna dari kata illa liya'budun, wakila illa liya'budun illa liyuwahiduni. Jadi dikatakan makna dari illa liya'budun, ya, melainkan mereka supaya beribadah kepadaku, maksudnya adalah illa liwahidun, melainkan supaya mereka bertauhid kepadaku, melainkan supaya mereka itu mengesahkan aku, kata Allah. Jadi antara makna mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkanku. Ya, ini sebagaimana di dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Begitu juga dalam tafsir yang lain yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, yaitu kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan atau mengutip perkataan Imam Al-Kalbi, ya, wa qala Al-Kalbi, berkata Al-Kalbi, maknanya adalah illa liwahidun, melainkan supaya mereka mentauhidkanku. Nah, itu bisa dilihat dalam, yaitu kitab Fathul Qadir, yaitu kitab tafsirnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Begitu juga bisa kita jumpai dalam penafsiran, yaitu Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kita akan jumpai salah satu makna dari makna illa liwahidun, ya, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, itu maknanya adalah melainkan supaya mereka mentauhidkanku. Jadi Allah ciptakan kita, ya, Allah menciptakan kita, itu salah satu di antaranya adalah agar kita, ya, beribadah kepada Allah, yaitu maknanya adalah agar kita ini mentauhidkan Allah. Itu diantara salah satu maknanya. Ya, maka sudah sepantasnya kita ini selalu menegakkan kalimat tauhid dari sejak kita lahir atau ketika kita sudah balik, di mana kita sudah ada kewajiban, di mana kita sudah ditugasi, ya dengan berbagai macam peribadatan, ya, di mana kita sudah dihitung berpahala kalau kita amalkan, dan kita berdosa jikalau mengabaikan, atau kalau kita melakukan kemaksiatan kita sudah dinyatakan berbuat dosa, ya, dan begitu seterusnya.
Ya, jadi pada saat kita sudah balik, disitulah kita mulai punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita juga lihat dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kalimat tauhid ya kepada para sahabat. Dan yang sudah kita perhatikan di dalam Sirah An-Nabawiyah, bagaimana Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah, mengawali dakwah beliau adalah dengan mengajak yaitu umat manusia agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Ya, sampai kemudian beliau hijrah. Dan ketika beliau hijrah pun ya beliau tidak lupa terus mendidik ya umat manusia untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Maka itulah tugas kita. Sebagai pribadi kita, hendaklah kita selalu menjaga akidah tauhid kita. Jangan kita kotori, jangan kita cemari, bahkan kita rusak ya akidah tauhid kita dengan aneka ragam kemusyrikan, dengan aneka ragam khurafat-khurafat, dengan aneka ragam perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah tauhid. Ya, maka itu tugas kita. Ya, begitupun kita sebagai seorang suami barangkali, tugas kita adalah bagaimana mendidik istri kita, mengajak istri kita, mendidik pasangan kita agar juga bertauhid. Ketika kita sudah memiliki keturunan anak, maka kita sebagai ayah, maka adalah kita juga mendidik anak-anak kita agar mereka bertauhid. Dan kita jaga tauhid kita dari sejak kita hidup di dunia sampai nanti kita berpamitan dalam kehidupan dunia. Terus dijaga, jangan kita lengah, jangan kita anggap remeh. Berapa banyak orang-orang yang berangkat dari rumah ke kantor dengan mobil mewah, tetapi dia pulang ke rumah diantar yaitu oleh mobil ambulan, mobil jenazah. Berapa banyak orang-orang yang memakai pakaian rapi ya untuk mendatangi yaitu acara-acara ya, apakah pernikahan atau yang lain-lain, tetapi akhir dia pulang dengan menggunakan kain kafan. Berapa banyak orang yang membangun rumah-rumah mewah dengan ruang tamu yang luas, dengan kamar ya istirahat yang luas, dengan halaman yang luas, tetapi akhirnya ketika rumahnya selesai, kemudian dia itu malah dikuburkan, ditempatkan di ruangan yang sempit, yaitu di pemakaman atau di kuburan. Berapa banyak orang seperti itu? Ya, karena banyak orang menganggap sepele. Ya, banyak orang menganggap remeh ya akan akidah tauhid, dan dia tidak sadar ya bahwa dia sedang menuju kepada akhir kehidupannya. Maka sia-sialah dia hidup di dunia tanpa yaitu mempersiapkan dirinya dengan akidah tauhid. Ya, ingat Rasulullah bersusah payah mendakwahi umat manusia. Ya, dari mula dakwah beliau di kota Mekah itu dengan tauhid. Bahkan ketika Rasulullah pun mengutus para sahabat, juga memerintahkan para sahabat untuk mendakwahkan tauhid kepada yaitu umat manusia di berbagai belahan bumi. Ya, itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah dan yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, sekarang kita bagaimana? Khususnya para dai. Ya, maka tugas kita adalah pertama adalah kita menjadi orang yang bertauhid. Kita hendaklah menghidupkan tauhid dalam kehidupan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, dalam Quran surat Al-An'am, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya ibadah solatku, ibadah nusukku, ibadah kurbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku itu adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah kurban kita, hidup dan mati kita pun untuk lillah. Ya, jangan sia-siakan waktu sedetik pun. Jangan sia-siakan gerakan tubuh kita ya sedikit pun, melainkan untuk beribadah dan mentauhidkan Allah. Jangan sia-siakan uang kita sepeser pun. Jangan sia-siakan ya kehidupan kita ya dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan mengandung kemaksiatan. Ya, tetapi manfaatkanlah semua apa yang ada pada kita, fisik kita, harta kita, waktu kita,
dalam rangka ya beribadah kepada Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka mempersembahkan segala sesuatu yang ada pada kita untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, itulah tugas kita. Maka kita awali hidup kita dengan tauhid. Ya, karena tauhid ini adalah merupakan ya perkara yang paling agung, perkara yang paling besar yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkara yang paling besar yang dilarang oleh Rasulullah adalah perbuatan syirik. Ingat, perkara yang paling agung, perkara yang paling besar, perkara yang paling diprioritaskan oleh Rasulullah dalam kehidupan itu adalah tauhid. Nah, kenapa kita umatnya ya tidak peduli? Kita hanya disibukkan ya dengan perkara-perkara dunia. Kalau toh kita belajar agama, kita hanya disibukkan ya dengan membahas perkara-perkara yang jauh daripada akidah. Berapa banyak orang-orang rajin beribadah kepada Allah dengan sholatnya, dengan baca Al-Qur'annya, membangun masjidnya, menunaikan ibadah haji atau umrah, tetapi akidahnya rusak karena telah dicemari oleh kemusyrikan. Mereka banyak melakukan kemusyrikan dengan ziarah-ziarah kubur untuk memohon, meminta segala sesuatu kepada penghuni kubur. Berapa banyak di antara mereka yang mengkultuskan para kiai. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang rajin beribadah itu percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan hari-hari sial, percaya dengan benda-benda yang mendatangkan ini, mendatangkan itu kepada mereka. Coba, berapa banyak umat Islam yang rajin melakukan ibadah-ibadah tapi tidak bisa menjaga akidah tauhidnya. Ya, tidak demikian harusnya kita sebagai muslim. Ya, maka kita yang harus pertama-tama kita prioritaskan, yang kita jaga, yang kita pelihara sampai akhir kehidupan kita. Ya, karena ini juga adalah merupakan tugas yang kita emban adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ya, dari awal kehidupan kita. Begitupun sampai nanti kita pamitan dari dunia ini, sampai kita mati. Usahakan kita mati juga dalam keadaan kita ini bertauhid. Jadi ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Yani muslim itu pertama adalah syahadatnya, jaga kalimat syahadat. Jaga kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jangan kita gugurkan, jangan kita batalkan, jangan kita rusak. Ya, karena Islam seseorang itu bisa dilihat syahadat. Berapa banyak orang melakukan kebaikan tapi tidak syahadat, dia bukan muslim. Ya, jadi jaga kalimat syahadat kita. Sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana wudhu, sebagaimana haji, sebagaimana kita bayar zakat itu ada yang menggugurkan, maka kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat itu pun bisa ada yang menggugurkan. Sebagaimana telah dihimpun penjelasan-penjelasannya oleh para ulama tauhid. Bisa diperhatikan banyak kitab yang membahas masalah pembatal-pembatal keislaman. Misalnya judul Nawaqidul Islam misalnya, atau Nawaqidul Iman misalnya. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan perkara-perkara seperti ini. Maka sekali ulang, ya sebagaimana yang diinginkan oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, ya hendaklah kita sebagai seorang muslim bertugas untuk senantiasa menjaga akidah tauhid kita dalam kehidupan kita. Dan kalau kita punya keluarga, jaga juga keluarga kita. Begitupun ya, tugas kita sebagai muslim juga adalah dalam kehidupan kita adalah menegakkan akidah tauhid. Ya, baik itu dalam pribadi, dalam keluarga, dalam lingkungan kita. Jikalau kita punya kemampuan ya untuk menegakkan kalimat tauhid, lakukan. Ya, kalau kita punya kekuasaan, kita punya power misalnya di satu daerah, maka larang atau cegah berbagai macam kemusyrikan yang ada di tempat tersebut dengan cara-cara yang ya syar'i, dengan cara-cara yang santun. Jika kita punya ilmu, dakwahilah umat manusia, dakwahilah kaum muslimin khususnya, agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan agar mereka menghidupkan kalimat tauhid. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak punya kekuatan, tapi kita punya harta, manfaatkan harta kita untuk membantu dakwah tauhid ini. Kita bantu yaitu dai-dai, kita bantu ustadz-ustadz kita yang berdakwah tauhid ya dengan apa yang kita miliki dari harta kita. Nah, kalau kita tidak memiliki itu semuanya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya ilmu untuk berdakwah, kita tidak punya harta,
Ya, tetapi kita jadilah seorang yaitu mad'u. Jadilah kita menjadi jamaah yang baik. Kita dengarkan kajian-kajian. Kita dengarkan ya pengajaran-pengajaran guru kita yang mengajarkan akidah tauhid, dan kita resapi apa yang diajarkan oleh mereka, dan kita berusaha amalkan apa yang diajarkan kepada kita. Lalu kita ajak istri kita untuk belajar ya bersama kita. Kita ajak anak kita ajak kakak adik kita ajak kerabat-kerabat kita ajak sahabat-sahabat kita untuk mendatangi kajian-kajian tauhid. Karena kajian tauhid ini adalah merupakan kajian yang sudah seharusnya, yang sudah semestinya disebarluaskan atau diajarkan oleh para dai dan dihidupkan, diramaikan oleh jamaah kaum muslimin khususnya. Tugas kita itu adalah menegakkan akidah tauhid dan mendakwahi akidah tauhid dengan apa yang kita mampu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan apa yang kalian mampu. Mampu dengan kekuasaan, mampu dengan kekuatan, lakukan dengan cara-cara yang ma'ruf. Kita punya ilmu, dakwah, berdakwalah. Kita punya harta, dengan harta. Kalau tidak kita punya semuanya itu, jadilah kita mad'u, jadilah kita audien, jadilah kita jamaah yang baik, yang rajin, yang mendatangi kajian-kajian tersebut. Ya, dan kita bawa orang-orang yang kita kenal dengan cara-cara yang ma'ruf untuk juga belajar bersama-sama kita. Nah, itulah yang harus diharapkan. Ya, harus tahu bahwa tauhid itu sebetulnya, kalau semua kaum muslimin belajar tauhid, tauhid inilah yuwahidul mu'minin, yang dapat menyatukan orang-orang beriman. Lihat sejarah. Dulu Rasulullah sebelum datang ke kota Madinah, hijrah ke Madinah, bagaimana kabilah-kabilah Khazraj, Aus dan yang lain-lainnya, mereka saling bertengkar hanya masalah-masalah sepele. Bahkan bukan hanya bertengkar, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa buruknya sampai kepada peperangan. Tetapi ketika Islam datang ke situ, mengajarkan akidah tauhid, menjelaskan bahwa Rabb mereka itu adalah Allah, ya, bahwa nabi mereka adalah Muhammad yang harus dipatuhi, ditaati. Ya, kemudian diajarkan oleh Allah bahwa menumpahkan darah itu haram hukumnya, merampas harta saudaranya juga haram, merusak kemuliaan kehormatan juga dilarang. Maka kemudian orang-orang yang biasa saling berseteru, yang saling biasa berselisih, ya kemudian mereka menjadi bersaudara. Jadi Islam kalau diajarkan dengan akidah yang sahih, ya bukan dengan fikih terlebih dahulu, tapi dengan akidah, itu akan menyatukan. Kalau sudah berakidah tauhid dengan benar bersatu, lalu kemudian diajarkan tauhid, ada perbedaan-perbedaan di antara fikih-fikih, apakah itu dalam masalah misalnya wudu, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji dan yang lain-lain dari masalah-masalah furu' misalnya. Tapi karena akidah mereka sudah dipersatukan, sudah mempersatukan mereka, maka mereka tidak akan saling berselisih. Mereka akan saling logowo, mereka akan saling tasamuh. Itu faidah daripada tauhid. Makanya kita sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai kiai, ayo ajarkan tauhid. Karena tauhid ini yang akan menyatukan kita, yaitu orang-orang beriman, walaupun nanti dalam beberapa hal ada perbedaan. Tapi kalau kita tidak mengajarkan akidah tauhid, maka perbedaan-perbedaan yang kecil saja itu bisa menyebabkan perselisihan, akan bisa menyebabkan pertikaian, bahkan akan saling nanti itu memboikot, akan saling menjauh, ya, dan bahkan sampai kepada memusuhi dan bahkan memerangi, aliyadzubillah. Nah itu, ya ingat, akidah tauhid yang harus kita perjuangkan terlebih dahulu. Karena itu tugas kita, bukan hanya tugas dai-dai saja, bukan hanya tugas para ulama, kita pun wajib memperjuangkan akidah tauhid dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita tidak mampu itu, ya udah kita ikut meramaikan. Ya, kita ikut menyemarakkan kajian-kajian tauhid. Kita hadiri kajian tauhid yang diadakan yaitu para penyelenggaranya. Apakah itu panitianya, apakah itu ustadznya, ataukah itu dermawannya. Ayo kita hidupkan kajian-kajian tauhid di masjid-masjid kita, di komunitas kita, di lingkungan kita. Jangan malu belajar tauhid. Ya, orang-orang yang melakukan kemusyrikan saja, orang-orang yang menyembah selain Allah saja, mereka orang yang menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, mereka saja tidak malu. Mereka dengan gagahnya, mereka dengan bangganya melakukan kemusyrikan.
Ya, mereka dengan bangganya, sukarelanya, sukacitanya mereka melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan mereka men-share, memposting yaitu amalan-amalan mereka. Nah, kenapa kita dalam rangka mengesahkan Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, kenapa kita sungkan? Kenapa kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi? Kenapa kita malu? Ya, ini kewajiban kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apakah kita menunggu Allah menghancurkan kita, mengganti kita dengan kaum lain yang mereka nanti akan menghidupkan akidah tauhid? Apakah nunggu seperti itu? Ya, ayolah. Sebagai muslim kita punya tanggung jawab. Setiap kita punya tanggung jawab ya dalam memperjuangkan akidah tauhid dengan kadar kemampuan kita. Ingat ya, karena dasarnya tauhid itu kalau kita amalkan, ya kalau kita perjuangkan, itu akan dapat mempersatukan orang-orang beriman dan akan menghimpun mereka, akan menyatukan mereka di atas kalimat tauhid. Lihat Rasulullah, bukan hanya orang-orang Quraisy, tapi begitu ke Madinah dengan orang-orang Madinah yang juga aneka ragam kabilahnya. Bahkan bukan hanya orang Arab, di situ ada orang Yaman, ada orang Ethiopia atau Habsyi, ya ada orang Roma, dan banyak lagi bangsa-bangsa yang lain. Baik itu ada kulit hitam, kulit putih, ya dengan beraneka ragam bahasa mereka. Tapi Rasulullah dengan akidah tauhid ini mempersatukan mereka dalam akidah. Makanya ketika mereka sudah bersatu dalam akidah, mereka bersatu dalam sholat. Tidak ada bedanya ketika menghadap Allah. Siapa yang datang duluan, dia berhak di depan saf. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi malulah kita dengan orang-orang dahulu yang mereka tidak sungkan, yang mereka tidak ragu memperjuangkan kalimat tauhid. Kenapa kita yang katanya ngaku orang berpendidikan, ngaku pandai, tapi enggan, malu kita ini ya memperjuangkan kalimat tauhid, bahkan untuk diri sendiri, bagaimana untuk seluruhnya? Maka hendaklah kita mohon, selalu minta kepada Allah ya agar Allah menjadikan kalimat tauhid menjadi akhir ucapan kita ya ketika kita meninggalkan dunia ini. Jaga kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammad Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya lakinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Talkinkan orang yang hendak meninggal, orang yang hendak mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ingat ya, jadi kalau kita jaga kalimat la ilaha illallah, kita senantiasa ucapkan, senantiasa kita dengung-dengungkan, senantiasa kita amalkan, senantiasa kita perjuangkan, maka ketika kita mati, insya Allah kita akan masuk ke dalam jannah. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia ya'lamu, memahami, mengerti, mengetahui dari makna kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar kita senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita mempelajari kandungan-kandungan daripada kalimat la ilaha illallah. Lalu kita mempraktekkan kalimat la ilallah ya setelah kita memahaminya, dan kemudian kita memperjuangkan dengan mendakwahkan kalimat ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, apakah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kakak kita, ada adik kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, komunitas kita, atau siapapun orang-orang yang kita kenal. Ya, jangan sungkan. Ya, itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kalimat tauhid, kalimat la ilallah atau juga Muhammad Rasulullah menjadi akhir ucapan kita di dunia ini, dan kita juga mohon kepada Allah agar Allah menghimpun kaum muslimin mudah-mudahan ya di atas kalimat tauhid. Nah, ini tidak bisa ya kita hanya minta tanpa kita follow up, tanpa kita tindak lanjuti. Dengan apa? Dengan berdakwah. Ya, dai-dai berdakwah dari masjid ke masjid, dari satu tempat ke tempat yang lain, atau juga dengan rekaman-rekaman video di YouTube, di TikTok dan yang lain-lain, atau dengan tulisan-tulisan
ya di medsos misalnya, atau kemudian membuat tulisan-tulisan yang dicetak di buku lalu disebarluaskan, ya itu adalah merupakan ladang dakwah. Ya, bagaimana ya menyebarkan, bagaimana meluaskan pemahaman akidah tauhid ini kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Sehingga mudah-mudahan ketika kaum muslimin mendengarkan kajian-kajian dakwah tauhid atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah tauhid, lalu mereka mudah-mudahan mendapatkan hidayah, Allah mudahkan mereka menerima dakwah tersebut, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang bertauhid. Dan ini perlu kerja keras kita. Ya, kita perlu terus berusaha dan kemudian kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama kita ini berusaha, selama kita berdoa dan menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, insyaallah akan Allah berikan bantuan kepada kita. Sebagaimana kata dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong menegakkan agama Allah, kita tegakkan, kita tolong agama Allah itu dengan cara apa? Menolong Allah itu adalah dengan menegakkan agamanya. Dengan cara apa? Dengan kita berdakwah. Ya, atau kita membantu dakwah. Ya, kita berdakwah kalau kita punya ilmu. Kita bantu, ya, karena kita punya kekuatan, kekuasaan, maka kita bantu dai-dai untuk berdakwah di tempat-tempat yang kita punya kemampuan untuk menempatkan dai-dai tersebut. Ya, kalau kita punya harta, bantu dai-dai, ya, supaya dia itu bisa fokus berdakwah. Kita bantu dengan biayanya, kita bantu dengan akomodasinya dan seterusnya, bantu supaya dai-dai itu fokus berdakwah. Sehingga dengan dakwah itu, ya, umat manusia khususnya orang-orang yang muslim, kaum muslimin, menjadi orang bertauhid. Ketika kita ada kontribusi, ketika kita berperan di situ, ketika kita ini ya ikut beraktivitas di situ, insya Allah kita juga akan mendapatkan bahagian dari pahala dalam dakwah tersebut. Maka sekali lagi ulang, kita sebagai muslim tidak boleh berpangku tangan. Kita sebagai muslim tidak boleh kita berdiam diri. Ya, kita hanya menyaksikan orang-orang berdakwah. Kita hanya melihat orang-orang bertauhid, tapi kita tidak ada keinginan menjadi bahagian dari mereka atau bahkan menjadi mereka. Ya, jadi hendaklah kita aktif, hendaklah kita berperan serta. Jadilah kita bahagian mereka, yaitu orang-orang yang bertauhid dan mendakwahkan tauhid. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita bertauhid dan mendakwahkan tauhid, ya mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan bertauhid. Kaidah merupakan kewajiban kita. Karena tugas kita ketika kita diciptakan oleh Allah adalah beribadah kepadanya, yaitu adalah mentauhidkannya. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini berkenaan dengan masalah urgensi tauhid, berkenaan dengan masalah tauhid. Ya, saudara-saudaraku, tidak lagi memandang remeh, tidak memandang enteng dakwah tauhid ini. Hendaklah kita mulai, yaitu bagi para dai, ya hendaklah memulai atau melanjutkan dakwah tauhid. Tidak cukup dengan setahun 2 tahun, tapi membutuhkan waktu yang lama. Bagi kita yang bukan dai, ya tapi kita adalah sebagai orang yang memiliki kemampuan, yaitu punya kuasa, ayo bantu. Ya, carikan tempat, siapkan tempat untuk dai-dai berdakwah. Bagi kita yang punya harta, yang punya biaya, ayo bantu. Ya, dengan harta kita sehingga terselenggaranya dakwah tauhid. Dan bagi kita yang tidak memiliki itu semua, maka datangi kajian-kajian tauhid, ramaikan kajian-kajian tauhid. Ajak, undang orang-orang yang kita kenal untuk ikut kajian-kajian tauhid. Insya Allah kalau dakwah tauhid ini sudah sudah semarak, ya sudah banyak ya dilakukan oleh kaum muslimin, insya Allah ya lingkungan kita, masyarakat kita kalau sudah bertauhid, insya Allah akan menjadi yaitu penuh rahmat, akan penuh keberkahan. Ya, insya Allah akan aman, nyaman jikalau yang ada di masyarakat kita adalah orang-orang yang beriman dan bertauhid. Maka sekali lagi, bertugaslah sebagai seorang muslim, emban tugas kita sebagai muslim dengan baik, yaitu hendaklah kita mempelajari tauhid,
memahami tauhid, mengamalkan tauhid, memperjuangkan tauhid dengan mendakwahi tauhid dengan kadar kemampuan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah dan manfaat. Insyaallah. Ya, untuk sementara kitab Minhaj Firqatun Najiyah ya akan kita bahas kitab yang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم